Apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 380. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Ngomong-ngomong, apakah Ariel memberitahu kamu apa yang dia lakukan baru-baru ini? Lina bertanya dengan tidak sabar. Kaori mengangguk tanpa sadar dan berkata, dia punya rencana. Meskipun sulit, tapi aku yakin dia akan melakukannya. Rencana apa? Lina meregangkan lehernya tanpa sadar. Jika dia bisa mengetahui rencana Ariel, dia punya rencana. Tawar-menawar di depan Helen. Ini rahasia. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Kata Kaori sambil menggigit roti kukus. Rahasia? Itu juga rahasia keluarga kita. Apakah kamu ingin merahasiakannya dari keluargamu sendiri? Dan kita bisa mencari jalan bersama. Seperti kata pepatah, ibu dan ayahmu juga akan membantumu membuat rencana, kata Lin. William tidak ikut campur. Dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika dia tiba-tiba merasa Lina menginjak kakinya, dia tahu bahwa ini adalah gilirannya untuk berbicara. Kaori, ibumu mengatakannya dengan baik. Jika kamu memiliki masalah, katakan, dan kita akan menemukan solusi bersama. Tidakkah kamu ingin kembali lagi dengan Ariel? Semakin cepat masalah teratasi, semakin cepat kamu bisa bersama Ariel, kata William. Ya, Lina buru-buru menjawab. Dan berkata, kamu kembali sesegera mungkin, agar tidak ada laki-laki yang mengganggumu. Ibu tidak menyukai Yohanes itu, tapi tidak ada cara yang baik untuk menolaknya. Selama kamu bersama Ariel, dia akan secara alami mundur. Kaori melihat pada waktu itu, sudah hampir waktunya untuk pergi bekerja, dan berkata dengan panik, Bu, aku pergi bekerja dulu, aku akan terlambat. Melihat Kaori berlari keluar seperti angin di villa, Lina menggertakkan giginya dengan kebencian. William di samping membuat suara mencicit sambil minum bubur. Lina, dengan marah, langsung mengetuk mengeluarkan mangkuk di tangan William. Makan, ganya tahu makan. Kamu sampah. Kamu tidak dapat membantu dengan apapun. Kamu hanya tahu cara makan. Lin marah pada William. William terdiam. Kaori tidak mau mengatakan apa hubungannya dengan dia. Lina langsung meletakkan tanggung jawab ke dia. Kamu tahu apa yang dilakukan orang ini, tetapi kamu tidak dapat membantu. William bertanya dengan bingung. Transaksi antara Lina dan Helen tidak diberitahukan kepada William. Dia juga tidak akan mengatakan bahwa, demi kebaikan keluarga, Lina menempatkan dirinya pada landasan moral yang tinggi dan hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Seperti apakah orang lain mengenalinya. Lina tidak peduli sama sekali. Saat ini, Ariel sudah naik pesawat ke Jakarta. Ariel, yang duduk di kelas ekonomi, tampak biasa-biasa saja, dan hampir tidak ada yang akan menatapnya lagi. Tak lama setelah naik pesawat, ada seorang gadis kecil dengan seorang wanita yang sedikit ribut sepanjang waktu karena dia takut dan tidak tenang. Kebanyakan orang mengerti situasi ini, tetapi beberapa orang asing berambut kuning tidak bersumpah sepanjang waktu, dan banyak orang tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi Ariel memahaminya dengan jelas. Awalnya, Ariel berencana untuk menghiraukannya selama penerbangan, tetapi beberapa orang asing berjalan ke sisi wanita itu bersama-sama. Salah satu orang besar kekar berkata dalam bahasa asing yang belak-belakan, jika kamu membuat masalah lagi, percaya atau tidak, saya akan mengusirmu. Ini dikatakan kepada gadis kecil itu. Intimidasi yang jelas-jelas jahat. Gadis kecil itu turut dan menangis. Wanita itu meminta maaf kepada kelompok itu berulang kali. Maaf, ini pertama kalinya dia naik pesawat. Jadi dia sangat takut. Jika mengganggu Anda, saya akan minta maaf untuknya. Tidak apa-apa. Itu normal bagi seorang anak untuk berisik. Biarkan dia terbiasa. Tolong tenang. Perjalanannya tidak terlalu lama, dan itu tidak akan mengganggu kita. Ya, tidak masalah. Penumpang lain mengungkapkan pengertiannya.
Hal ini membuat wanita itu sangat berterima kasih. Tetapi beberapa orang asing jelas tidak menyerah. Kamu harus memberi kompensasi kepada kami. Itu seharusnya menjadi perjalanan yang tenang. Dan karena dia, kami tidak bisa beristirahat karena kebisingan. Lanjut pria itu. Setelah orang itu selesai berbicara, ada banyak orang yang berjuang untuk wanita parubaya itu. Dan meminta kompensasi untuk masalah sepele seperti itu akan terlalu merepotkan. Kamu tidak berpikir itu berisik, tetapi kami tidak tahan. Kecuali seseorang bersedia membayar kami. Kami dapat mengabaikannya. Jika tidak ada uang, tutup mulutmu. Pria itu berkata dengan tajam. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang berbicara, diam, dan tidak apa-apa untuk mengatakan beberapa kata yang baik. Tetapi jika mereka diminta untuk membayar, tentu saja tidak ada yang mau maju. Beberapa orang asing sengaja membuat suara keras, yang menarik perhatian pramugari. Ariel telah menonton diam-diam di samping ketika pramugari muncul. Ariel tiba-tiba menyadari. Orang-orang ini hanya ingin mengambil kelas pertama secara gratis, jadi mereka tidak akan menyerah. Masalah gadis kecil hanyalah kesempatan untuk memberi mereka lebih banyak alasan. Saya benar-benar minta maaf. Tidak ada begitu banyak kursi di kelas 1. Saya harap Anda dapat menanggungnya. Setelah tiba di Jakarta, kami pasti akan memberikan kompensasi untuk mereka. Kata pramugari dengan sikap tenang. Coba untuk menghibur beberapa orang asing. Apakah ini kualitas orang Indonesia? Saya meminta Anda untuk segera menyelesaikan masalah ini untuk saya. Kata pria itu kepada pramugari dengan nada yang hampir memerintah. Pramugari tampak malu jika tidak ada seorang pun di kelas 1. Dia dapat memutuskan masalah ini sendiri. Tetapi dalam situasi saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengusir penumpang di kelas 1. Pada saat ini, Ariel berdiri dengan wajah dingin, dan berkata kepada pramugari, apakah ini masih sulit? Atur ibu dan anak itu untuk pergi ke kabin kelas 1, sehingga mereka tidak akan diganggu. Penerbangan petugas mendengar ini, segera berikan mata terima kasih kepada Ariel. Tetapi orang asing itu pada saat yang sama melemparkan mata kebencian. Karena mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Tetapi Ariel membuat pikiran mereka kosong. Nak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Pria tertinggi berjalan ke Ariel dan berkata dengan nada mengancam. Ariel sudah sangat tinggi. Tetapi orang di depannya lebih tinggi darinya. Dan otot-otot di tubuhnya membuat Ariel terlihat sangat lemah. Jika kamu ingin upgrade gratis, itu bukan tidak mungkin. Berlutut dan aku akan membayarmu. Tapi aku tidak akan pernah setuju untuk menggunakan seorang gadis kecil sebagai alasan, kata Ariel ringan. 3 kata, berlutut, sangat kasar untuk semua penumpang. Mereka memandang Ariel dengan ngeri. Tidak ada yang mengira dia benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Banyak orang mengagumi Ariel dari lubuk hati mereka. Tetapi beberapa orang merasa bahwa Ariel tidak tahu apa-apa tentang urusan saat ini. Pihak lain tinggi dan besar. Dan dia terlihat sangat lemah. Pada akhirnya, dialah yang menderita, kalah dan cepat angkat bicara. Apa gunanya, anak muda? Lupakan saja. Mengapa repot-repot dengan orang-orang seperti itu? Ya, jangan biarkan dirimu menderita. Kamu baik. Kita semua bisa mengerti. Tapi lihat orang-orang ini. Mereka bukan orang baik. Semua orang membujuk Ariel. Dan perilaku seperti itu tidak diragukan lagi berkontribusi pada prestise orang asing itu. Yang semuanya tidak tahu malu. Sebaliknya, dia menatap Ariel dengan bangga. Sebaiknya kamu pergi. Kalau tidak, aku ingin kamu tahu seberapa kuatnya kami. Pria itu berkata kepada Ariel. Ariel memandang gadis kecil itu. Dia takut. Dan dia juga khawatir tentang Ariel saat ini. Meskipun gadis kecil itu tidak mengerti pikiran orang asing ini, tetapi dia tahu bahwa sekarang saudara lelaki yang tidak dikenal ini telah menyinggung orang-orang ini untuk membantunya. Saudaraku, aku tidak menangis lagi, kata gadis kecil itu. Ariel dengan lembut menyentuh kepala gadis kecil itu. Dia berkata, ini bukan masalah apakah kamu menangis atau tidak. Itu karena mereka membuat masalah. Dan kamu tidak ingin saudari ini malu, kan? Gadis kecil itu melirik pramugari dan mengangguk dengan penuh semangat.
Pramugari sangat berterima kasih atas penampilan Ariel. Tetapi dia juga tidak ingin Ariel terluka karena kejadian ini. Ada begitu banyak orang di sisi lain sehingga Ariel sendiri tidak bisa menghadapinya. Apalagi mereka ada beberapa orang. Tuan, beri saya waktu dan biarkan saya memikirkan cara. Pramugari itu berkata kepada Ariel. Apalagi yang bisa kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar membiarkan tamu kelas 1 datang ke kelas ekonomi? Bisakah kamu membayar tanggung jawab ini? Kata Ariel. Pramugari menundukkan kepalanya. Dengan statusnya, beraninya dia mengambil tanggung jawab seperti itu. Dan mungkin dia akan kehilangan pekerjaannya karena kejadian ini. Anda harus bersaksi untuk saya. Saya tidak memprovokasi masalah ini. Saya tidak ingin masuk daftar hitam. Ariel tersenyum dan mengangkat lengan bajunya. Bersambung.